masajid, Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, wa Masjidil Aqsa. Inilah 3 poros surga dunia. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakar, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ulama menafsirkan ayat ini sebagai sebuah perintah kepada manusia yang beriman untuk datang ke Mekah, sebuah kota yang penuh berkah dan tempat bagi manusia untuk berzikir. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai perintah Allah kepada manusia untuk datang dan beribadah ke Masjidil Haram. Nabi Muhammad SAW menjelaskan ganjaran pahala bagi hamba yang beribadah di Baitullah. Salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Mekah merekam banyak kejadian dan kisah nyata yang berkaitan dengan sejarah kehidupan umat manusia. Bahkan kisah terkait dengan Mekah diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Fil yang mengisahkan penyerangan Mekah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang saya ada bangunan Masjidil Haram, bangunan yang lama ini ya. Kalau di sebelah kanan ini bangunan masjid yang baru. Dan dulu orang-orang Quraisy tinggal di komplek Masjidil Haram yang sekarang ada ini ya. Karena memang dulu kampung orang-orang Quraisy itu dekat Ka'bah, dia melingkari seputar Ka'bah. Dan salah satu yang tinggal di situ adalah kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib. Nah, kalau kita berbicara tentang Abdul Muthalib, ada satu peristiwa besar yang membuat nama beliau itu mencuat. Apa itu? Peristiwa ini terjadi di saat tahun gajah. Di saat Raja Abraha datang dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam perjalanan ingin menghancurkan Ka'bah itu, sampailah Abraha pada satu tempat. Di tempat itu dia menemui ada hewan ternak. Hewan ternak yang banyak sekali. Lalu dia tanya, punya siapa itu? Ini adalah punyanya ketua yang ada di, atau kepala yang ada di Ka'bah. Wah, kesempatan kata Abraha, kita ambil itu, kita tawan agar nanti orang-orang yang ada di Mekah ini menyerah dengan kita. Maka seketika itu diambil oleh Abraha. Begitu diambil, Abdul Muthalib yang ada di Mekah kala itu mengetahui kabar ini. Wah, ternyata hewan ternaknya diambil oleh Abraha, disita. Maka Abdul Muthalib datang menemui Abraha. Kedatangan Abdul Muthalib disambut oleh Abraha karena ini bisa dijadikan salah satu senjata untuk bisa melumpuhkan orang-orang Mekah kala itu. Tapi ternyata subhanallah, ketika Abdul Muthalib datang kepada Abraha, justru yang diminta oleh Abdul Muthalib bukan agar Abraha pulang ke rumahnya, tidak. Abdul Muthalib datang dan meminta, mana hewan ternakku? Balikkan kepada aku. Maka Abraha kala itu tertawa. Kamu datang ke sini sebagai kepala suku hanya sekedar ingin meminta hewan ternakmu, padahal kedatanganku ingin menghancurkan Ka'bahmu. Abdul Muthalib menjawab dengan jawaban yang luar biasa, dan jawaban ini dicatat oleh sejarah. Apa jawaban Abdul Muthalib? Abraha, ketahuilah bahwa aku adalah pemilik hewan ternak itu, maka aku berkewajiban untuk menyelamatkannya. Sedangkan Ka'bah ada Rabb yang memilikinya, ada pemiliknya, dan dia yang akan mengamankan itu semua. Subhanallah, ternyata kalimat ini tidak diindahkan oleh Abraha. Justru membuat Abraha makin marah, menggerakkan dia untuk segera datang ke Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Dan kita lihat
apa yang selanjutnya terjadi? Justru Abrahah lah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa lihat bagaimana ketawakalan seorang Abdul Muttalib kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketawakalannya itu yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari sini, sahabat yang dicintai Allah, marilah kita menjadi manusia yang ketika ingin mendapatkan sesuatu, diuji oleh Allah dengan sesuatu, berikhtiarlah dengan optimal. Tetapi bukan hanya sekedar ikhtiar saja yang didahulukan. Berikhtiarlah dengan optimal dan dibarengi dengan ketawakalan yang memuncak. Maka insya Allah ketika ikhtiar kita optimal, tawakal kita mencapai puncaknya, disitulah Allah akan turunkan pertolongannya kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian dari seseorang muslim yang mampu menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Maka dengan ini insya Allah pertolongan Allah akan turun kepada kita, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, hampir seluruh penjuru Mekah adalah tempat yang mustajabah. Salah satunya adalah area di antara Bukit Safa dan Marwah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Ketika melaksanakan sya'i, kita akan melewati semua area yang bertanda lampu hijau. Jamaah laki-laki disunahkan untuk mempercepat hingga berlari-lari kecil saat melewatinya, sambil berdoa, Ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah, dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mulia dan Maha pemurah. Jarak antara Bukit Safa dan Marwah sekitar 450 meter, sehingga total jarak yang ditempuh ketika beribadah sya'i adalah 3,15 kilometer. Di antara Bukit Safa dan Marwah terdapat beberapa kran yang mengalirkan air Zam-Zam dan menjadi sumber energi bagi jamaah yang sedang sya'i. Mekah dan Zam-Zam adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Zam-Zam muncul seiring dengan kedatangan Ibunda Hajar dan bayi Ismail di kota Mekah. Dan air Zam-Zamlah yang mengubah sifat Mekah yang kering dan tandus menjadi kota penuh berkah. Tapi sejarah mencatat Zam-Zam pernah menghilang dari kota Mekah. Adakah hikmah dari kejadian ini? Yang dicintai Allah, kalau sedang di pelataran sa'i seperti ini, ya, biasanya ada beberapa tempat yang memang di tempat itu kita bisa minum air Zam-Zam, ya, seperti contohnya di belakang ini. Nah, air Zam-Zam yang ada di Ka'bah ini ternyata dia punya cerita tersendiri. Ketika dulu Nabi Ismail alaihissalam berhasil untuk mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dengan air Zam-Zam itu, ketika kakinya ditekan-tekan di tanah dan akhirnya keluar air Zam-Zam ini. Ternyata tidak dari zaman itu sampai zaman Nabi Muhammad ada itu air Zam-Zam, tidak. Kenapa? Karena setelah itu air Zam-Zam terkubur sampai ditemukan kembali oleh kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Kalau kita lihat sebabnya apa kok bisa terkubur seperti itu, ya. Dilihat dari beberapa sejarah yang ada, Zam-Zam terkubur karena ada beberapa kezaliman yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelum Abdul Muttalib. Adanya kezaliman, adanya penyembahan berhala dan lain sebagainya. Akhirnya Zam-Zam itu terkubur dan tidak ada yang tahu sama sekali.
Sampai kakek Nabi SAW Abdul Muthalib mendapatkan mimpi, diperintahkan untuk bisa menggali air Zam-Zam tersebut ya, sumur Zam-Zam, dan akhirnya beliaulah yang menemukan. Kalau kita lihat di sini, Zam-Zam terkubur karena sebab kemaksiatan. Artinya, ada kalanya ini akan berlaku dalam kehidupan manusia. Anugerah yang sudah Allah berikan kepada dia hilang karena dia melakukan sebuah kemaksiatan. Maka sahabat sekalian yang dicintai Allah, bercermin dari Zam-Zam ini, hati-hatilah dengan anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai anugerah itu hilang hanya karena perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Satu maksiat kita kerjakan, satu anugerah kebaikan akan hilang, akan Allah ambil dari kita. Belum lagi keberkahannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang menjaga anugerah yang sudah Allah berikan ini agar dia senantiasa ada pada kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan. Jauhi maksiat, maka kita akan mendapatkan limpahan keberkahan. Sekali maksiat, hilang keberkahan. Insya Allah kita mampu mengambil ibrah ini dengan baik, dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, ketentraman Masjidil Haram telah tercatat dalam Al-Quran. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negaranya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Tak heran jika pada akhirnya manusia dari segala penjuru berkumpul dan beribadah di Masjidil Haram demi memohon ampunan atas segala dosa. Kedatangan manusia dari segala penjuru ini menjadikan Masjidil Haram sebagai masjid yang paling makmur di seluruh penjuru bumi. Tapi kemakmuran Ka'bah memunculkan api kebencian di dalam hati sebagian manusia fasik hingga akhir zaman. Sahabat yang dicintai Allah, di sebelah kiri saya berdiri tegak bangunan Ka'bah yang mulia, gagah sekali. Kalau kita lihat cerita dalam surah Al-Fil, dulu Ka'bah ini ingin dihancurkan oleh Raja Abraha ya. Dia ingin menyerang Ka'bah dan menghancurkannya karena rasa sakit hatinya dengan Ka'bah ini. Dia sudah bangun gereja yang besar, ternyata satu tidak ada yang datang, yang kedua ada salah seorang dari Arab ternyata mencoba untuk menodai kesucian tempat ibadahnya itu. Dan kalau seandainya kita mencoba untuk melihat kembali, ada orang yang tidak senang dengan Ka'bah, lalu dia mengadakan makar agar Ka'bah ini dihancurkan. Tetapi ternyata makar itu hanya sekedar makar saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya juga makar. Dan ternyata makar Allah yang jauh lebih bagus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin dalam surah Ali Imran. Ada orang yang ingin menghancurkan, ada orang yang ingin membinasakan, tetapi perlu tahu bahwa yang maha mengatur segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan penjagaan seperti Allah menjaga Ka'bah ini, maka kita harus mampu menjadi manusia yang menjaga diri kita agar hak-hak Allah itu tetap terjaga. Maka insya Allah kalau seandainya kita berdiri tegak dengan ketakwaan, kita berdiri tegar dengan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan mustahil apapun yang akan menimpa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaganya dengan yang baik-baik. Kalau seandainya itu berat buat kita, Allah akan ringankan. Kalau seandainya itu sakit buat kita, Allah akan mudahkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu untuk menghiasi diri dengan ketakwaan, dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, kisah kebinasaan tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah menjadi cara Allah menjelaskan kekuasaan dan keagungannya. Surah Al-Fil mengisahkan akhir hidup Abraha dan pasukan gajah
upaya mereka menghancurkan Ka'bah berbalik dengan kebinasaan. Tapi bukan berarti Ka'bah tidak pernah luput dari kerusakan dan bencana. Pada awalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah di sisi timur laut berbentuk melengkung setengah lingkaran. Namun, dinding Ka'bah di bagian ini runtuh. Ketika melakukan renovasi, bangsa Quraisy hanya mampu membangun dinding melengkung tersebut setinggi 90 cm yang disebut hatim. Dan area di antara dinding Ka'bah dengan hatim disebut Hijr Ismail. Di tahun musim haji tahun 317 Hijriah, Sulaiman bin Abu Said al-Husain al-Janabi melakukan kerusuhan di Masjidil Haram. Ia dan pengikutnya melakukan perampokan hingga pembunuhan terhadap jemaah haji. Tak cukup sampai di situ, ia juga merobek kiswah yang menjadi penutup Ka'bah serta mencuri batu Hajar Aswad. Kerusakan Ka'bah juga kembali terjadi di abad ke-17. Atap Ka'bah runtuh karena tidak mampu menahan beban dari genangan air hujan. Sehingga dibangunlah sebuah talang emas untuk mengalirkan air hujan dari bagian atap Ka'bah. Dan bencana paling akhir adalah jatuhnya kren yang digunakan dalam proyek perluasan Masjidil Haram di musim haji tahun 2015 yang lalu. Di satu sisi, Allah menunjukkan penjagaan atas Ka'bah dalam surah Al-Fil. Tapi di sisi lainnya, Allah juga menakdirkan terjadinya bencana dan kerusakan di sekitar Ka'bah. Sahabat yang dicintai Allah, ini Ka'bah sekarang berdiri dengan tegak. Tapi kalau kita lihat, Ka'bah pernah mengalami berbagai macam bentuk upaya untuk menghancurkan dia. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Abraha. Dan ternyata upaya dia digagalkan oleh Allah dengan mengirim burung ababil. Dan kita juga perlu tahu bahwa setelah itu juga ada upaya-upaya penghancuran Ka'bah oleh musuh-musuh Islam. Dan ada beberapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada mereka untuk menghancurkan ini. Tapi apapun yang terjadi pada Ka'bah itu tidak mempengaruhi keimanan kita sedikit pun. Karena yang kita sembah bukanlah Ka'bah, yang kita sembah adalah Rabbnya Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Kita diminta untuk menyembah Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Jadi kalau seandainya dalam kesempatan hidup kita nanti menjumpai ada kalanya Ka'bah ada kalanya Ka'bah hancur, ada kalanya Ka'bah mungkin terkena sesuatu, itu sedikit pun tidak mempengaruhi keimanan kita dan menggoyahkan keimanan kita. Kenapa? Karena memang yang kita sembah bukanlah Ka'bah, yang kita sembah adalah Rabbnya Ka'bah, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya Ka'bah ini ketika ada sesuatu yang seharusnya bisa menghancurkan dia, tapi ternyata Allah tidak mengizinkan untuk hancur, maka ini juga menambah keimanan kita kepada Rabbnya Ka'bah, menambah keimanan kita kepada Allah. Bukan mengkultuskan Ka'bah, tidak. Karena Ka'bah dijadikan oleh Allah bukan untuk disembah. Ka'bah hanya sebagai patokan kiblat. Kalau terjadi sesuatu, tidak menggoyahkan keimanan kita. Kalau terjadi kemuliaan padanya, justru menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, surah Al-Fil terdapat dalam juz ke-30 di dalam Al-Quran. Setelah surah ini, terdapat surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Para ulama berpendapat, surah Al-Fil dan Quraisy selain berurutan, juga saling berkaitan. Surah Al-Fil menjelaskan perlindungan Allah atas Ka'bah, sedangkan surah Al-Quraisy menjelaskan perlindungan Allah kepada kaum Quraisy yang menjadi penduduk kota Mekah. Mempelajari kisah dari umat terdahulu sejatinya menjadi bagian dari mendalami Al-Quran.
Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Sahabat yang dicintai Allah, waktu tahajud seperti ini di pelataran Masjidil Haram bisa mentadaburi Al-Quran adalah sebuah nikmat yang luar biasa ya. Dan ketika kita membaca surah Al-Fil, maka di dalamnya berdasar pada sebuah cerita. Dan kalau kita baca dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Ceritakanlah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Agar apa? Agar mereka itu berfikir ya. Jadi kalau seandainya kita baca di dalam Al-Quran ada berbagai macam kisah, kita diminta untuk berfikir dari kisah-kisah itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf menyebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, bahwa di dalam kisah-kisah orang terdahulu itu ada ibrah, ada pelajaran. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang memiliki albab, memiliki kecerdasan. Maka mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kita mampu mengambil ibrahnya. Karena itu tujuannya, bukan hanya sekedar untuk diceritakan, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah yang ada dalam Al-Quran itu, hikmah di dalam cerita itu, sehingga dengan hikmah itu kita mampu memberikan motivasi keimanan untuk diri kita. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, hari ini kita telah belajar atas isi surah Al-Fil. Sungguh sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika mampu mengambil hikmah dari Al-Quran langsung di tempat di mana wahyu itu diturunkan. Kita berharap pelajaran dari surah Al-Fil yang disajikan hari ini semakin meneguhkan keimanan dan semakin yakin atas kepastian hukuman Allah bagi orang-orang yang menyimpang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah di hati kita sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berfikir atas setiap kejadian dan kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Amin. Allah